Shalom wanita dan kasih Tuhan, selamat sore. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan beri. Berikanlah kami hati yang terbuka untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan dan tolonglah hamba-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Wanita, pada hari ini saya akan berikan satu tema yang terbesar adalah kasih. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8-13. Yang terbesar adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 8-13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Wanita dan kasih Tuhan, dari ayat 8-13 ini ada dua hal yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan. Semua yang ada di bumi ini, baik kepandaian kita, kepintaran kita, bahasa roh, demikian juga nubuat, akan lenyap. Bahkan hidup kita akan lenyap. Tetapi kasih Allah tidak berkesudahan. Mengapa? Kasih Allah tidak berkesudahan. Apakah alasannya? Apakah dasarnya? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8-16, 1 Yohanes 4, 8 dan 16, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi jelas mengapa kasih tidak berkesudahan, karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih itu adalah Allah sendiri. Sehingga dinyatakan bahwa Allah itu telah melahirkan kita oleh kasih-Nya. Ya, setiap kita ada di dalam Tuhan, kita pasti bisa mengasihi. Ya, Allah tidak berkesudahan. Allah adalah Alfa dan Omega dalam 1:8. Dia yang awal dan yang akhir. Dia adalah kasih yang awal, yang mula-mula. Bahkan juga yang nanti akan berakhir. Kasihnya tidak akan berakhir di awal dan omega. Dan dalam Yeremia 31 ayat 3 dinyatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih itu kasih yang kekal, tidak berkesudahan. Ketika dia sudah mengasihi kita, dia akan terus mengasihi kita. Tidak akan pernah berhenti mengasihi kita, apapun keadaan kita. Dan orang dan kita yang percaya Tuhan, yang sudah mengenal firman, maka kita pun harus mengasihi. Karena kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Dan setiap orang yang lahir dari Tuhan, dia pasti bisa mengasihi. Nah, bagaimanakah praktek nyata kita bisa mengasihi? Yaitu ketika kita memiliki kasih Allah. Ada belas kasihan dalam hati kita, sehingga kita tidak rela, kita tidak tega melihat orang menderita. Dalam Matius pasal 9 35-36, Matius 9 35-36, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Jadi ketika kita memiliki kasih Allah, maka di dalam hati kita dipenuhi dengan belas kasihan seperti Kristus. Hatinya penuh dengan belas kasihan, tidak tega melihat orang terlantar, tidak tega melihat orang sakit, tidak tega melihat orang lemah, apalagi menyakiti, sangat-sangat tidak tega. Itulah kasih Allah yang tidak berkesudahan, karena Allah kekal, Allah Alfa dan Omega. Dan kita juga harus mengasihi seperti Tuhan, kasih yang terus menerus. Ya, berapa kali kita mengasihi, mengampuni? 7 kali 70 kali
terus-menerus, tidak berkesudahan, terus-menerus, meskipun disakiti, terus mengasihi, terus mengampuni, terus mengasihi. Dan kita akan jadi, dan itulah tanda hati kita penuhi kasih Allah, ada belas kasihan, gak tega menyakiti orang lain. Yang kedua adalah ayat yang ke-13. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar, iman itu penting, pengharapan itu juga penting. Tetapi dinyatakan yang paling besar adalah kasih. Mengapa? Karena kasih itu menyelamatkan. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu besar dan menyelamatkan. Karena kasih yang sangat besar, dia menyelamatkan, memulihkan kehidupan kita, menutupi dosa kita dengan darahnya. Ya, sehingga ketika dia memiliki kasih yang besar, dia tak pernah melihat dosa kita menjijikkan, tidak pernah dilihat. Tapi kasih itu menyanggupkan Allah untuk tetap mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Kita baca dalam Yakobus 5, 19-20. Yakobus 5, 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Satu lagi, 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga seringkali mungkin menghadapi orang-orang yang menyakitkan kita, yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat membuat mereka berbalik dari dosa mereka, kesalahan mereka. Dan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti menyembunyikan dosa, bukan. Menutupi. Artinya kesalahan orang itu tidak kita ler-ler. Dosa orang tidak kita berbincangkan dengan orang lain. Tapi dosa orang itu kita doakan. Kita doakan. Ditutupi. Kita doakan dengan doa kita, dengan sikap kita yang melayani dan terus melayani dan mengasihi dan terus mengasihi, sehingga orang itu berbalik kepada Tuhan. Ya, ketika orang berbalik, tidak dibicarakan lagi latar belakang dosanya, tapi kita membicarakan bagaimana dia bertobat dan bagaimana Allah sangat mengasihinya, seperti kita dikasih oleh Allah. Contohnya, prakteknya dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 3 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman ketika mereka berdosa, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ini contoh nyata dalam kehidupan rumah tangga. Istri tunduk pada suami, tetapi kadangkala suami berbuat yang tidak benar. Di sini dikatakan jikalau suami ada di antara suami-suami atau mungkin orang lain atau mungkin keluarga yang berbuat dosa, mereka dimenangkan bukan perkataan kita, tapi dimenangkan oleh kelakuan kita. Kelakuan istri yang terus melayani suaminya, yang terus mengasihi suaminya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak dicerita-ceritakan, tidak diler-lerkan, tapi dikasihi dengan sikapnya yang saleh, sehingga mereka melihat kelakuan istri yang murni, sehingga mereka boleh bertobat kembali kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kasih yang besar itu akan sanggup menyelamatkan orang lain, menyelamatkan anak kita, menyelamatkan suami kita, menyelamatkan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Mari kita belajar untuk melihat kasih Allah dalam hidup kita, sehingga Allah boleh dilihat dalam hidup kita, sehingga kita menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman. Wanita yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.